Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 minggu ini akan mempresentasikan materi tentang Natural Language Processing atau yang disingkat NLP. Baik, saya Rizka Melisa Fitri dengan NIM 2231068 akan membahas materi yang pertama, yakni apa itu NLP? Jadi di sini NLP adalah cabang kecerdasan buatan yang fokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Jadi, secara mudahnya, NLP ini tuh teknologi yang memungkinkan komputer ini bisa memahami bahasa manusia. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi, tujuannya ini tuh komputer bisa mengerti, menganalisis, bahkan bisa menciptakan teks atau ucapan seperti manusia. Contohnya nih, ketika kita mau mencari di Google. Nah, kita kan mengetikkan di pencariannya. Nah, secara otomatis Google ini akan melengkapi saran pencarian yang kita cari ini. Nah, seperti itu. Oke, next. Di sini ada contoh aplikasi yang menggunakan LLP. Jadi, yang pertama ada ChatGPT. Sekarang, siapa sih yang nggak tahu aplikasi GPT? Nah, jadi ChatGPT ini tuh program komputer yang bisa menjawab pertanyaan atau melakukan percakapan seperti teman virtual, teman online. Nah, misalnya nih, kita mau bertanya ke GPT tentang apa rekomendasi film fantasi yang bagus untuk anak umur 12 tahun ke atas. Nah, maka ChatGPT itu akan menjawab daftar film yang sesuai selera yang kita inginkan dan perintah yang kita masukkan. Seperti itu. Lalu di sini ada analisis sentimen. Jadi analisis sentimen ini tuh ini ya, menganalisis komentar atau feedback yang diberikan oleh pengguna. Nah, lalu dianalisis dan dimasukkan hasilnya itu positif atau negatif. Nah, misalnya nih, perusahaan skincare pengen lihat komentar pelanggan di Instagram. Nah, apakah mereka senang atau malah marah sama produk barunya? Nah, setelah dilihat hasil komentarnya ternyata ada yang bernilai positif, yakni misalnya nih, oh produknya bagus banget, suka banget. Nah, jadi hasil analisis sentimennya senang atau positif. Kalau misalkan hasilnya negatif, misalnya itu contohnya nih, lama banget nih pengirimannya, kecewa. Nah, itu akan menunjukkan hasil sentimen yang jelek gitu. Yang ketiga, di sini ada asisten suara atau seperti yang sudah kita ketahui ada Google Assistant. Nah, jadi contohnya tuh Google Assistant itu yang bisa membantu kita dalam menjawab pertanyaan atau perintah yang kita berikan. Nah, misalnya kita perintahkan nih, kita berkata, carikan gambar hewan mamalia. Nah, maka Google Assistant ini akan langsung menampilkan hasilnya. Kayak gitu. Lalu yang keempat, di sini tuh ada Google Translate. Jadi, Google Translate ini tuh sudah juga gak asing ya di telinga kita. Kita pasti tahu ini tuh uh, Google yang bisa membantu menerjemahkan bahasa yang pengen kita ketahui. Misalkan dari bahasa Inggris, contohnya how are you, kita pengen translatekan ke dalam bahasa Indonesia menjadi apa kabar. Jadi Google Translate itu menjawab dan menerjemahkan arti kalimat yang kita masukkan seperti itu. Nah, next di sini ada proses NLP. Jadi NLP ini tuh punya proses atau langkah-langkah dalam menjawab perintah kita. Nah, pertama tuh di sini ada pemahaman data. Jadi dalam NLP ini tuh komputer membaca dan memahami teks atau suara yang kita berikan. Nah, juga di dalam pemahaman ini tuh dibutuhkan atau diperlukannya NLP Machine Learning untuk memahami data dengan lebih akurat dan spesifik. Oke, selanjutnya setelah dipahami akan ada pra-processing data. Jadi ini tuh menyiapkan teks agar lebih mudah dijelaskan, seperti menghapus kata-kata yang tidak penting. Kemudian setelah menghapus itu, mesin itu akan mengembangkan algoritma yang dirancang secara otomatis untuk memahami kata-kata yang ditemuinya. Nah, setelah itu kita bisa nih klasifikasikan ke dalam berbagai jenis
datanya. Nah, setelah kita melakukan processing data, akan ada analisis data. Jadi ini tuh menggunakan teks atau untuk membuat prediksi mendapatkan informasi. Misalnya teks ini tuh positif atau negatif. Setelah kita melakukan analisis data, maka akan ada hasil teks atau suara yang baru berdasarkan data yang kita pelajari. Nah, hasil akhirnya itu tuh akan memberikan jawaban sesuai perintah yang kita masukkan. Jadi sesuai instruksi yang kita masukkan juga, berupa teks kah atau suara. Oke, selanjutnya di sini tuh ada komponen-komponen NLP. Jadi komponen NLP ini tuh ada 6. Di sini ada tokenisasi, yang kedua stemming dan lemmatization, ketiga stop word removal, keempat name entity recognition atau ini singkat NER, yang kelima parsing, dan yang keenam back of words dan words embedding. Nah, keenam komponen ini akan dijelaskan oleh teman saya, ini Cevia. Selanjutnya, perkenalkan saya Cevia Sahira dengan NIM 20231014 akan membawakan materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah pemrosesan teks dasar. Jadi pemrosesan teks dasar itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah tokenisasi. Jadi tokenisasi adalah proses untuk memisahkan teks menjadi unit yang lebih kecil yang disebut dengan token dan dapat berupa kata, frasa, tanda baca, ataupun karakter lainnya. Nah, tujuan dari tokenisasi sendiri adalah untuk mempermudah pemrosesan teks lebih lanjut. Yang kedua ada stemming dan lemmatization. Jadi kita akan bagi menjadi dua. Jadi stemming itu adalah proses untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya atau biasa disebut dengan kata dasar. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengurangi jumlah kata yang harus diproses oleh mesin dan memudahkan mesin untuk memahami makna dari teks tersebut. Contohnya adalah kata berlari akan diubah menjadi kata dasarnya yaitu lari. Nah, selanjutnya adalah lemmatization. Jadi lemmatization itu adalah proses yang mempertimbangkan konteks dan makna dari kata sebelum mengubahnya menjadi kata dasar. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan bentuk dasar yang lebih tepat daripada stemming. Nah, mereka berdiri sama-sama mengubah menjadi kata dasar, namun stemming itu tidak mempertimbangkan makna atau konteksnya. Sedangkan lemmatization itu mempertimbangkan maknanya agar artinya lebih baik lagi. Selanjutnya ada yang namanya penghapus stop words. Jadi penghapus stop words itu adalah tahapan untuk menghapus kata-kata yang tidak memiliki makna penting dalam suatu teks. Nah, dalam tahap ini, setiap token yang dihasilkan dari tahap tokenisasi akan dibandingkan dengan kata stop word tersebut yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, jika ada token yang termasuk ke dalam daftar kata stop word, maka kata token tersebut akan dihapus. Contohnya itu seperti kata yang, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah normalisasi teks. Jadi normalisasi teks itu adalah proses untuk mengubah bentuk kata menjadi bentuk yang lebih standar. Misalnya menghancurkan akan diubah menjadi hancur. Nah, normalisasi ini juga termasuk penghilangan tanda baca seperti karakter khusus seperti hashtag ataupun mention atau add dalam suatu teks. Nah, selanjutnya di sini ada representasi teks. Nah, jadi representasi teks di sini juga dibagi jadi dua. Yang pertama adalah back of words. Jadi back of words itu adalah metode yang digunakan untuk mengubah teks menjadi representasi numerik dengan cara menghitung frekuensi kemunculan kata dalam dokumen tanpa mempertimbangkan urutan kata ataupun konteks tersebut. Nah, dalam model ini, setiap kata itu akan dianggap sebagai fitur dan dokumen direpresentasikan sebagai vektor berdasarkan frekuensi kata tersebut. Selanjutnya adalah TF-IDF. Jadi TF-IDF itu singkatan dari Term Frequency Inverse Document Frequency. Nah, TF-IDF itu merupakan metode yang lebih canggih daripada back of words karena tidak hanya menghitung frekuensi kemunculan kata dalam dokumen, tapi juga mempertimbangkan seberapa umum atau jarang suatu kata muncul di seluruh korpus. Nah, metode ini itu memberikan bobot yang lebih tinggi daripada kata-kata yang sering muncul dalam dokumen tertentu, tapi jarang muncul di dokumen lainnya.
Mungkin sekian dari saya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai algoritma dasar NLP. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Hayati dengan NIM 20231056. Nah, jadi algoritma dasar dari NLP sendiri terdiri dari dua. Yang pertama yaitu adalah text classification. Text classification adalah proses pengkategorian teks ke dalam kelas atau label yang telah ditentukan. Nah, ini tuh membuktikan bahwa dia termasuk supervised learning. Nah, aplikasi ini banyak digunakan dalam spam detection, analisis sentimen, atau klasifikasi dokumen. Nah, di sini ada contoh kasus text classification dalam KNIME. Nah, jadi kasusnya ini kita ingin melakukan sentimen analisis pada ulasan pelanggan terkait produk untuk mengidentifikasi apakah ulasan tersebut bersifat positif atau negatif. Nah, langkah yang pertama yaitu mengimport dataset. Nah, kita bisa menggunakan Excel Reader atau CSV Reader untuk menguploadkan data yang kita miliki. Nah, datanya sendiri bisa berupa kolom teks berupa reviewnya dan juga kolom labelnya, yaitu positif atau negatif. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pre-processing data atau pre-processing text. Nah, dalam pre-processing text ini terdapat beberapa tahapan. Yang pertama yaitu string manipulation, yaitu membersihkan teks, misalnya menghapus tanda baca, mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil, dan lainnya. Nah, kita bisa menggunakan node string manipulation. Selanjutnya ada tokenizer, yaitu memisahkan ulasan menjadi token atau kata-kata individu. Nah, kita bisa menggunakan node string to document dan dokumen vector. Kemudian ada stop word filter, yaitu menghilangkan kata-kata yang tidak penting, seperti kata dan juga kata atau. Nah, kita bisa menggunakan node stop word filter. Kemudian ada snowball stemmer, yaitu mengubah kata ke bentuk dasarnya. Kita bisa menggunakan node snowball stemmer. Kemudian langkah berikutnya yaitu feature extraction. Nah, kita bisa menggunakan node TF dan IDF pada KNIME yang digunakan untuk menghitung bobot setiap kata. Nah, selanjutnya kita melakukan model training, yaitu pertama, pisahkan dataset menjadi training dan testing dengan node partitioning. Nah, kemudian kita menggunakan algoritma seperti naive Bayes untuk membuat model prediksi. Nama nodenya sendiri yaitu naive Bayes learner. Nah, selanjutnya kita mengevaluasi modelnya menggunakan node scorer untuk menghitung akurasi, precision, recall, dan F1 score atau F1 score. Nah, selanjutnya kita melakukan prediksi menggunakan data baru. Jadi, gunakan node naive Bayes predictor untuk memprediksi label ulasan baru. Nah, untuk hasil pada workflow di KNIME-nya sendiri, misalnya inputnya this product is fantastic. Nah, outputnya itu kita memberikan label positif. Nah, untuk visualisasinya sendiri kita bisa menambahkan node ROC curve untuk melihat performa model pada data tes. Lanjut, yang kedua ada clustering. Jadi clustering adalah teknik unsupervised learning yang mengelompokkan teks berdasarkan kesamaan. Nah, berbeda dengan text classification atau klasifikasi, clustering ini tidak memerlukan label sebelumnya. Nah, itu biasa digunakan dalam analisis topik atau pengelompokan dokumen. Nah, di sini contoh kasusnya kita memiliki kumpulan artikel dan ingin mengelompokkan topik artikel tersebut ke politik, teknologi, atau olahraga. Nah, tahapan clustering sendiri pertama yaitu tentu saja mengimport datasetnya. Kita bisa menggunakan node CSV Reader untuk membaca dataset artikel beritanya. Nah, dataset ini berisi teks. Nah, lanjut ke pre-processing teks, yaitu langkah pertama membersihkan teks menggunakan node string manipulation, sama seperti pada text classification tadi. Nah, lalu kita mengubah teks menjadi token dengan string to document, lalu menghapus kata tidak relevan menggunakan node stop word filter. Nah, selanjutnya kita melakukan representasi fitur. Kita bisa menggunakan
node dokumen vektor untuk menghasilkan matriks fitur dari teks menggunakan node TF-IDF. Nah, selanjutnya kita menerapkan algoritma clustering. Nah, yang biasanya digunakan adalah K-means clustering. Jadi kita menggunakan node K-means untuk membagi dokumen ke dalam K cluster. Misalnya K sama dengan 3, karena tadi topiknya ada 3. Lalu ada topik modeling, yaitu gunakan node topik extractor untuk menemukan topik utama dalam dataset. Nah, selanjutnya adalah interpretasi hasil. Kita bisa menggunakan node table view untuk melihat klaster yang dihasilkan. Nah, dan kita bisa menambahkan node scatter plot untuk memvisualisasikan distribusi klasternya. Nah, kalau misalnya kita lihat di workflow Knime-nya, contohnya misalnya artikel tentang Liga Inggris. Nah, itu tuh dikelompokkan ke dalam klaster olahraga. Lalu misalnya artikelnya tentang pemilu. Nah, nanti tuh dikelompokkannya ke dalam klaster politik. Nah, untuk membantu visualisasinya, kita bisa menggunakan node Color Manager untuk memberikan warna yang berbeda pada tiap klaster di diagram scatter atau scatter plot-nya. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Bayhaqi yang akan mempresentasikan tools dari NLP ini. Jadi dalam NLP ini ada beberapa tools. Toolsnya itu yang pertama adalah libraries untuk dan framework. Jadi untuk tools ini tuh ada aplikasi Python based library sama deep learning frameworks. Nah, yang kedua ada platform dan API NLP. Jadi platform dari API NLP ini ada OpenAI sama API ChatGPT dan Codex. Selanjutnya, tools yang selanjutnya ada annotation tools atau pelabelan data. Tools pelabelan data. Jadi ada Label Studio. Jadi platform ini adalah open source untuk anotasi data teks, audio, dan visual. Jadi ini mendukung seperti NER dan klasifikasi teks. Nah, selanjutnya ada klasifikasi NLP. Jadi untuk platformnya itu ada Word Cloud. Ini untuk membuat visualisasi, berupa cloud karena berdasarkan frekuensi dalam dokumen dan GitHub. Nah, selanjutnya ini ada kasus penerapan NLP. Jadi ini penerapan NLP chatbot sebagai alat pembelajaran untuk pengembangan pendidikan karakter. Jadi ada beberapa tahapan nih, ada 6 tahapan di sini. Yang pertama ada tahap business understanding, atau pada tahap ini nih para profesional data mining harus memahami dengan baik tentang permasalahan bisnis yang sedang dihadapi. Tujuannya untuk kebutuhan dari sistem yang akan dikembangkan serta sumber daya yang tersedia. Nah, yang kedua ada tahap understanding. Pada tahap ini nih para profesional data mining tuh harus memahami dengan baik tentang data yang tersedia, mengumpulkan data serta mengevaluasi dan memahami kualitas data yang digunakan. Yang ketiga ada tahap data preparation. Pada tahap ini nih para profesional data mining ini melakukan persiapan data seperti membersihkan data, menyeimbangkan data, mengubah perwat data, dan menyiapkan data untuk analisis lebih lanjut. Contohnya itu seperti saat praktikum kita merubah data string ke data integer menggunakan node string to integer, atau merubah Excel ke CSV menggunakan CSV membaca format CSV file dengan node
CFC reader gitu. Nah, selanjutnya ada tahap modeling. Pada tahap ini itu para profesional data ini membangun model data mining berdasarkan pada data yang sudah dipersiapkan menggunakan algoritma dan teknik analisis data yang sesuai. Yang kelima ada tahap evaluasi. Nah, pada tahap ini nih para profesional data mengevaluasi model data mining yang sudah dibuat, menguji keandalan dan akurasi model serta mengidentifikasi kesalahan dan perbaikan yang perlu dilakukan. Contohnya itu kita menganalisis data dengan node scorer gitu dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada tahap development. Nah, pada tahap ini nih para profesional data sudah dibuat dalam lingkungan produksi dan melakukan pemantauan untuk memastikan model yang dihasilkan dapat berjalan secara estetik. Nah, jadi ini adalah metode CRISP-DM adalah metode pengembangan sistem fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai jenis proyek data mining seperti proyek akademis, komersial, dan non-profit gitu. Metode ini juga memungkinkan para profesional data mining untuk memodifikasi dan menyesuaikan tahapan-tahapan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan proyek. Nah, di sini ada data pre-processing dari contoh kasus ini. Data pre-processing menggunakan tahapan persiapan data sebelum data tersebut memasuki proses training. Nah, di dalam sistem ini, data pre-processing itu dibagi menjadi beberapa tahap seperti tokenisasi, scaffolding, dan ignore word. Contohnya ada di gambar 2 ini, cara kerja data pre-processing. Nah, untuk selebihnya dapat dilihat pada sumber referensi yang sudah saya taruh link di bawah sini. Untuk sumber referensi lainnya, untuk materi-materi lainnya ada di slide selanjutnya. Mungkin sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf dikarenakan kami sedang menggunakan metode rekaman sehingga tidak dapat langsung menanyakan secara langsung, tapi teman-teman bisa saja menanyakan melalui kolom komentar. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.